Kan sering kita dengar ya, anak muda nggak tahu ini, nggak tahu itu. Saya juga waktu muda digituin juga sama orang kan gitu ya. Zaman bapak dulu gini gitu. Kalau anak-anak ini ya punya pijakan yang lebih jelas dalam kebudayaannya, maka dia juga akan lebih mudah menyerap apa yang datang dari luar gitu ya. Mereka minta gitu ya, ayo dong bikin sesuatu yang memang betul-betul untuk anak muda. Lahirlah Kemah Budaya Kaum Muda gitu ya. Hello Sobat Budaya, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih jauh lagi tentang program Merdeka Belajar dan juga kenapa harus dikaitkan sama kebudayaan di dalamnya. Tapi nggak hanya itu, bagaimana ini semua bisa relate sama programnya KBKM. Di sini saya mau ketemu sama yang tahu banget soal ini. Ikutin saya yuk. Hai Pak Hilmar. Hai, apa kabar? Baik. Sehat? Pak Hilmar sehat-sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah aku juga. Seneng hari ini karena cuacanya cerah bisa ketemu sama Pak Hilmar. Gimana? Pak Hilmar, tapi tadi aku sempat mention sedikit tentang yang namanya Merdeka Belajar. Walaupun konsepnya ini kan mungkin untuk sebagian orang masih belum terlalu banyak yang memahami. Kecuali anak-anak sekolah mungkin. Mereka udah lebih tiap hari tiap hari banget itu. Gitu. Tapi Merdeka Belajar ini kan juga tidak bisa dilepas sama yang namanya budaya kan Pak. Bicara tentang budaya di dalam Merdeka Belajar. Sejauh apa sih yang harus masyarakat ketahui tentang hal ini? Wah, ini pertanyaan penting banget ya. Jadi kalau Merdeka Belajar kan konsep umum gitu ya. Dan sebetulnya inti dari Merdeka Belajar ini membebaskan ya si siswa, sekolah maupun pengajar untuk bisa mengembangkan ya materi pendidikan, cara belajar dan seterusnya sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Dan kalau udah bicara sesuai dengan konteks, maka kebudayaan pasti berperan, gitu ya. Karena misalnya teman-teman yang tinggal di pesisir gitu akan punya banyak kebiasaan yang berbeda dengan teman-teman yang tinggal di pegunungan katakan gitu ya. Dan itu Indonesia ini kan negeri dengan 40 lebih ekosistem ya. Jadi itu aja sebetulnya udah cukup menggambarkan bahwa kita nih sangat beragam. Belum bicara tentang suku bangsa, bahasa dan seterusnya gitu. Jadi kebudayaan dalam Merdeka Belajar ini memang sangat sentral gitu ya. Dan kita ingin agar anak-anak ketika mereka secara leluasa, secara bebas gitu belajar di sekolahnya itu mengenal juga kebudayaan dan kebiasaan yang ada di daerahnya gitu ya. Kan kalau misal dulu ya zaman kita sekolah gitu ya biasanya seumuran ya. Jadi kalau kita lihat kan agak seragam gitu ya, sejarahnya itu ya, terus kemudian kita hafal hal yang sama, lagunya sama gitu. Sementara itu satu sisi bagus ya untuk persatuan gitu. Tapi di sisi lain ada banyak yang kemudian tercecer tuh ya, lagu-lagu lokal, bahasa lokal dan banyak sekali kebiasaan yang menurut hemat kita sekarang gitu ya di dalam Merdeka Belajar ini sangat penting gitu sebagai bahan dasarnya gitu. Kita biasanya bilang kalau anak-anak ini ya punya pijakan yang lebih jelas dalam kebudayaannya, maka dia juga akan lebih mudah menyerap apa yang datang dari luar gitu ya. Ini kita sebutnya tuh daya cerna kebudayaan gitu ya. Daya cerna kebudayaan. Jadi misalnya apapun yang masuk nih, ilmu dan segala macam masuk ke dalam kita, ini kan akan diolah nih. Dan kita akan berhadapan dengan realitas sehari-hari yang sangat beragam gitu. Dan kita di sini melatih anak-anak untuk mampu ya mencerna apapun yang mereka peroleh itu sesuai dengan konteksnya. Dan itu harus dikasih bekal gitu ya, karena nggak mungkin dia akan datang begitu aja gitu. Apalagi generasi sekarang ya Pak. Betul, jaraknya kan lumayan tuh ya dengan orang tua, apalagi kalau bicara 2 generasi ke atas banyak sekali kebiasaannya berbeda gitu ya. Betul. Jadi ya itu kurang lebih tempatnya kebudayaan dalam Merdeka Belajar. Gitu. Oke, menarik sekali untuk lebih jauh mengeksplor soal ini. Mumpung saya udah sampai di perpustakaan ya Kemendikbud Pak. Mau ke sana ya? Kalian lihat-lihat ya. Yuk, Mari. Bareng, yuk. Peran anak muda sangatlah penting dalam upaya pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan menjadi lumbung pengetahuan berharga yang harus dimanfaatkan oleh anak muda untuk memahami dan mempelajari kebudayaan demi mendorong terciptanya inovasi budaya. Pak,
ini keren banget sih. Jujur saya baru pertama kali ke perpustakaan Kemendikbud. Ini perpustakaan lama banget nih, sejak pertama berdirinya Kemdikbud ya. Dan sekarang semua unit itu jadi satu gitu ya. Jadi ngumpul, memang bukunya banyak banget. Nice. Segala macam bidang ya, bukan hanya pendidikan sih gitu. Pak, tapi bicara tentang yang tadi kita udah sempat obrolin di awal. Tentang Merdeka Belajar dan juga bagaimana orang ini bisa sadar nggak cuma tentang Merdeka Belajar ya, tapi tentang budaya yang ada di dalamnya, roots-nya gitu yang harus benar-benar kuat. Gimana sih kalau misalnya Pak Hilmar ngelihat peranan anak-anak muda zaman sekarang supaya mereka tuh bisa lebih berperan lagi dalam hal ini? Anak muda tuh sentral banget ya. Karena kalau bicara kebudayaan pasti kita bicara pewarisan nilai, praktek, dan institusi Pranata ya. Dari waktu ke waktu, generasi ke generasi gitu. Nah tentu tantangan besar ya. Jadi kalau misalnya kita bicara, ini sejarahnya 100 tahun yang lalu gitu ya. Karena relatif masyarakatnya homogen, kemudian mereka masih hidup di dalam lingkup geografis yang sama, relatif mudah menurunkan itu. Sekarang kan tingkat mobilitas luar biasa ya. Orang pindah bukan hanya berpergian ya, tetapi dia pindah lokasi dan seterusnya. Sehingga pewarisan nilai, praktek, dan institusinya ini tentu menghadapi tantangan. Apalagi kalangan muda menyerap banyak hal baru gitu ya. Peran yang penting ini tentu juga harus melihat ya kebiasaan yang tumbuh sekarang gitu ya. Tentu tantangan yang paling besar, kata kuncinya relevansi. Melalui berbagai program ya yang ada di Kemdikbud ini, upaya kita untuk mengenalkan kembali kebudayaan yang sangat beragam ini melalui berbagai macam saluran gitu ya. Jadi produksi medianya kita bikin gitu, tapi terlihat ya dari pengalaman kita selama ini, engagement itu penting banget gitu ya. Jadi anak-anak tuh memang terlibat ya, jadi bukan cuma menerima gitu ya, tetapi dia betul-betul bisa ikut memaknai dan kalau perlu merespon gitu ya Pak. Merespon. Dan karena itu kata kunci di kita sekarang itu bukan melestarikan kebudayaan, Tapi? Memajukan kebudayaan gitu ya. Karena dengan memajukan kebudayaan, praktis mereka pasti akan belajar tentang apa yang ada di masa lalu ya. Tapi juga kemudian membawa apa-apa yang dari masa lalu ini untuk masa depan. Ya. Dan karena mereka adalah generasi yang akan menghadapi masa depan itu gitu ya. Tentunya apa yang bisa kita kasih kan bekal ya. Tapi kemudian bagaimana sih caranya mereka memanfaatkan, menggunakan, kemudian menata apa yang mereka miliki ini, ya itu harus ada di tangannya mereka gitu ya. Itu, dan itu yang membuat kita menyadari ya bahwa gak mungkin kita katakanlah tuh mewariskan nilai-nilai dengan terus mengingatkan. Kan sering kita dengar ya, anak muda gak tahu ini, gak tahu itu. Saya juga waktu muda digituin juga sama orang kan gitu ya. Zaman bapak dulu gini gitu ya. Makanya itu kan kayaknya dari generasi ke generasi pendekatan yang sama yang menurut saya sih udah gak efektif lah gitu. Ayolah gitu, kita benar-benar buka ruang, membuka kemungkinan anak-anak juga untuk kemudian memaknai sendiri gitu ya, yang relevan, yang sesuai. Kita dulu nggak punya problem perubahan iklim. Sekarang ini sangat serius, sampah nggak seperti sekarang gitu ya. Segala macam isu yang bermunculan sekarang ini tentu memerlukan juga jawaban-jawaban baru gitu. Nah, yang mungkin dilakukan dari kebudayaan memberi bekalnya gitu ya. Kayak tadi ya misalnya bicara tentang bangun rumah. Ya, orang kalau zaman dulu kan spontan ya, mereka akan bekerja segala macam. Nilai kebersamaan ini bisa nggak ditransformasi ke hari ini? Kolektifnya ini ya. Betul, tapi kalau misalnya sekarang kita lihat praktek kayak hackathon. Ya hackathon itu kan sama ya, mereka datang masuk, belajar, lihat sesuatu, ngerumusin problem bersama, bentuk tim. Iya. Ya, dan itu kayak natural kan. Iya. Ya, sama halnya kalau kita lihat kalau misalnya di rumah ya. Kalau ada musibah, ada kematian gitu ya, itu kan nggak perlu disuruh. Langsung langsung ada yang angkat bambu dan seterusnya dengan sendiri. Penuh. Dan itu udah menubuh kita bilang tuh ya, embodied gitu di dalam kebudayaan kita. Nah tinggal sekarang gimana segala macam pranata seperti ini kita bawa ke masa gini gitu untuk jawab soal-soal sekarang. Dan nggak ada yang lebih baik bisa menerjemahkan dan melaksanakan ini ya kecuali kalangan muda. Nah Pak, tapi bicara tentang kebudayaan, tadi Bapak bilang mention terkait dengan relevansi. Anak-anak muda zaman sekarang tuh semuanya harus dikait-kaitin sama yang relate sama mereka gitu ya Pak istilahnya gitu ya. Apalagi milenial sama Gen Z especially. Oke, sekarang kita keluar dari image tentang belajar di dalam kelas gitu ya. Yang dari dulu kalau zaman aku sekolah atau mungkin Pak Hilmar sekolah yang kita tahu kurikulum yang sudah ditetapkan kita belajar plek-ketiplek yang diajarin sama
sama guru. Kalau Betul, sekarang kan Merdeka betul. Belajar semua dibebaskan untuk Betul. belajar dengan apapun yang Mencari mereka sendiri, mau, cari gitu ya. sendiri gitu, Ha. explore ya. Nah, tapi kan kita juga nggak boleh lupa, kita itu punya banyak sekali kekayaan Betul. budaya yang endingnya tuh itu menjadi lumbung yang isinya luar biasa, Betul. banyak banget gitu Betul. loh Pak. Lebih jauh soal ini apa supaya lebih bisa dieksplor lagi sama anak-anak muda? Ya, betul. Tadi istilah lumbung tuh penting sekali ya, karena itu tadi semua pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi itu kan masuk di dalam satu repository. Bedanya kalau lumbung fisik tuh ada bentuknya, kalau ini dia ada di dalam kebiasaan-kebiasaan. Kita sebutnya tuh tacit knowledge gitu ya. Jadi pengetahuan yang udah menubuh ya tadi ya, udah nggak ada yang nyuruh tuh angkat bangku kalau ada Benar, kematian benar. gitu. Nah ini yang boleh dibilang kayak semacam lumbung ya, pengetahuan, praktek-praktek dan seterusnya yang mesti dibuka agar bisa diakses. Ya, selama ini praktek-praktek ini sebagian ya, kalau misalnya kematian mungkin relatif masih ini ya, tapi untuk bidang apa namanya, katakanlah siklus kehidupan yang lain udah lumayan berjarak gitu ya. Jadi sekarang ini kita membuka kembali ya, dan yang paling penting sebetulnya juga mengamankan semua pengetahuan yang tradisi lisan kayak gini-gini ya di dalam dokumentasi gitu ya, perpustakaannya contohnya gitu ya. Jadi kayak dia merekam semua dalam bentuk buku, video dan segala macam. Pengarsipannya ada di sini. Betul gitu, karena archiving ini, pengarsipan ini luar biasa penting gitu ya. Karena kalau enggak akan susah ya, kita berharap misalnya anak-anak otomatis akan belajar dari si orang tuanya, karena jangan-jangan si orang tuanya juga sudah tidak mempraktekkan itu. Gitu. Jadi kita melakukan pengarsipan, menyediakan semua bahan gitu ya, membuat repositori, lumbung gitu tadi gitu, yang kemudian bisa diakses oleh anak-anak ini, dan ya mereka menggunakannya secara kreatif untuk kepentingannya masing-masing gitu ya. Dan tuh dengan begitu kita berharap kebudayaan ini juga bergerak maju gitu ya, karena mungkin mereka akan datang dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang dulu di zaman kita atau zaman sebelumnya itu nggak ada gitu ya. Dan tentu ketika nantinya mereka mewariskan kepada generasi berikutnya, hal yang sama akan berulang gitu. Jadi terus akan terjadi pembaruan. Nah memang ada kekhawatiran ya. Orang lihat, waduh kalau kayak begitu berarti lama-lama hilang dong. Benar. Iya kan? Gor sama sekali. Cuman kalau misalnya sekarang kita lihat batik misalnya ya sebagai contoh gitu. Batik 100 tahun yang lalu nggak ada orang pakai kemeja batik. Batik itu cuma dipakai di bawah gitu ya. Ya. Kain aja. Kain gitu ya. Tapi sekarang perkembangan zaman batiknya kemudian diperbarui gitu ya. Terus kemudian menjadi pakaian resmi bahkan gitu ya di dalam acara kenegaraan. Dan itu mengubah kan sebetulnya kekayaan budaya kita dimanfaatkan untuk kepentingan hari ini. Dan batik sekarang mendunia gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini nih yang kita lihat mungkin dilakukan ke depan, dan kita ya tadi lumbung yang nggak pernah ada habisnya. Saya sering bilang gitu, kalau misalnya kita nambang ya apapun itu lama-lama kan habis ya gitu. Kalau kebudayaan semakin digali semakin banyak yang keluar. Gitu. Dan itu never ending. Gitu. Benar. Dan itu sebenarnya modal yang luar biasa kita ya membangun Indonesia ke depan. Pak, tapi saya penasaran di lumbung ini tuh isinya apa aja sih Pak? Mungkin yang orang selama ini tahu, tadi Bapak sempat mention tradisi lisan. Kalau yang saya tahu tradisi lisan itu kayak pantun gitu ya Pak ya. Misalnya apa sih adat istiadat, apa aja yang ada di lumbung itu Pak? Teknologi lokal gitu ya. Misalnya kita lihat ya di banyak di berbagai kebudayaan di Indonesia ini orang bangun rumah nggak pakai paku. Gitu ya. Karena mereka kita mikirkan mungkin ada keterbatasan segala macam. Ini juga jauh lebih mampu menghadapi gempa bumi. Gitu ya, waktu gempa gede di Lombok ya, hampir semua rumah modern habis. Rumah tradisi tetap berdiri. Rumah-rumah suku Sasak kayak Betul gitu ya. Jadi dari situ kita lihat ya mungkin bukan harus meniru lagi masa lalu gitu ya, tapi dari situ kita bisa belajar gitu. Indonesia ini kan negeri dengan keanekaragaman hayati yang sangat gede gitu ya. Dan kalau kita perhatikan gitu ya, orang-orang tua kita atau 2 generasi ke atas tuh, pengenalan mereka terhadap tanaman-tanaman tuh begitu luar biasa. Dari ujung daun sampai akarnya kepake semua tuh. Semua bisa dipakai Iya benar. kan? Yang dimasak jadi obat, Betul gitu. macam-macam. Dan itu kalau misalnya kita perhatikan dalam konteks kita kehidupan modern, 30% dari obat modern sekarang ini yang kita konsumsi gitu ya, berasal dari pengetahuan lokal ini. Dan kalau misalnya sekarang itu kita perhatikan, masih banyak sekali sebenarnya gitu ya, plasma nutfah dan segala macam di hutan gitu ya, dan itu seperti nggak ada habisnya gitu. Dan itu
ya generasi sekarang nih gitu ya, waktunya untuk explore itu semua, belajar dari orang lokal, bagaimana caranya mereka memperlakukan tanaman, mengembangkan pengetahuan, dan tap ya masuk ke dalam mengakses si lumbung pengetahuan itu untuk keperluan kita sekarang. Itu potensinya akan luar biasa. Akan luar biasa. Oke, baik Pak. Tapi ini akan lebih seru lagi kalau kita sambilan jalan-jalan lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Ada apa lagi kira-kira di perpustakaan ini Pak? Mari. Kemah Budaya Kaum Muda merupakan platform kerja budaya yang melibatkan anak muda Indonesia. Melalui pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, KBKM dirancang untuk mendorong kolaborasi di antara anak muda untuk menghasilkan karya-karya inovatif di bidang kebudayaan. Oke, Pak Hilmar, biar lebih chill kita sambilan duduk kali ya Pak. Ngobrolnya jadi lebih asik gitu. Panjang juga soalnya jalannya tadi juga ya. Gede soalnya perpustakaan dari ujung sampai ujung lumayan agak-agak bertenaga gitu ya tadi ya. Pak, tapi kalau tadi kita udah ngomongin soal budaya dan juga bagaimana Merdeka Belajar ini bisa bikin orang-orang lebih aware tentang bagaimana sebetulnya pemerintah tuh sangat serius sekali untuk urusan pemajuan kebudayaan dari program Merdeka Belajar. Tapi kan tentunya nggak hanya sampai di situ. Kita punya namanya Kemah Budaya Kaum Muda ini kan Pak. Ini juga nggak lepas dari keterlibatan anak-anak muda di dalamnya. Betul. Sampai sejauh mana sih KBKM ini berperan serta untuk bisa bikin anak-anak muda ini tuh lebih kepengen memajukan inovasi-inovasi ataupun kebudayaan yang sedang mereka lakukan. Nah ini ada ceritanya nih KBKM ya. Jadi tahun 2018 itu ada Kongres Kebudayaan Indonesia gitu ya. Pasti kalau dengar Kongres Kebudayaan kayaknya serius banget, isinya juga orang-orang pemikir dan seterusnya. Dan itu benar kejadian. Nah, cuman banyak sekali anak-anak muda hadir, mereka juga punya banyak pertanyaan kan mengenai apa sih? Ya persis kontribusi kita nih dalam urusan kebudayaan gitu. Kalau kebudayaan selalu identik dengan hal-hal besar dari masa lalu gitu ya, untuk kita sekarang nih apa gitu. Dan rupanya concern itu cukup kuat ya di kalangan anak-anak itu. Dan mereka minta forum, gitu. Ini masa sih kita nggak punya cara pandang sendiri, punya ruang kita sendiri, gitu. Dan mereka minta, gitu ya, ayo dong bikin sesuatu yang memang betul-betul untuk anak muda. Lahirlah Kemah Budaya Kaum Muda, gitu ya. Kalau misalnya kita kumpulin di ruangan, mereka bilang, aduh sekolah udah di ruangan, kuliah udah di ruangan, masa sih kalau ketemu lagi di ruangan lagi, bisa dong di outdoor, gitu. Pertama kali KBKM ini jalan di Prambanan. Jadi di Prambanan betul-betul kemah dan kemudian mereka eksplorasi lah, diskusi banyak terjadi gitu dan kemudian mengerucut kalau cuma diskusi kayaknya juga mereka udah sering ya dan mereka pengen sesuatu yang konkret gitu ya. Jadi sama-sama merancang gitu ya sesuatu yang kira-kira bisa berguna dan itu berbasis pada pengetahuan lokal kita. Gitu. Dan itu menarik sebenarnya prosesnya ya karena betul-betul cuma isinya anak-anak muda gitu ya. Ada beberapa mentor datang gitu untuk memberikan insight, memberikan pemicu lah gitu ya. Tapi selebihnya diskusi terjadi di antara mereka. Ngerancang programnya juga mereka. Pitching juga dilakukan langsung oleh mereka. Dan kita undang ya beberapa pihak gitu ya yang selama ini melalui CSR, melalui berbagai macam program pendidikan gitu ya sering membantu proyek-proyek seperti itu. Dan ketemu gitu ya beberapa kemudian menjadi benar gitu ya. Terus kemudian mereka mengembangkan proyeknya dengan dukungan dari berbagai macam pihak untuk selanjutnya ditampilkan ya melalui forum. Jadi KBKM nanti berakhir dengan forum mereka di situ menampilkan oh kita punya gagasan kayak begini dan idenya banyak-banyak macam-macam gitu ya yang oleh kita yang selama ini kerja di kebudayaan juga nggak terpikir tadinya gitu ya. Out of the box banget. Betul, ternyata bisa gini ya gitu di tangannya mereka karena yang menarik di samping mereka mempelajari kebudayaan dari berbagai macam tempat itu. Mereka kan digital native rata-rata ya. Jadi datang tuh udah ini ya. Bukan cuma menerapkan teknologi, cara berpikirnya aja udah begitu. Betul. Jadi itu perbedaan yang kita lihat sangat mendasar gitu ya dengan generasi sebelumnya dan itu buat kita sekarang di Indonesia, di dunia sebetulnya kan krusial gitu. Momen ini sangat krusial gitu karena demografinya anak muda
jumlahnya lebih banyak dari orang tua itu sekarang lagi terjadi. Benar. Gitu ya. Dan kita lihat ya kalau misalnya kekuatan ini kemudian nggak kelola dengan baik gitu ya. Sayang banget, itu akan jadi missed opportunity gitu ya untuk kita benar-benar bisa maju ke depan gitu. Apalagi jelang bonus demografi ya Iya, Pak, itu dia. akan semakin berlipat-lipat lagi Betul. anak-anak muda digital native ini nantinya Betul. gitu. Dan selama ini mereka juga bilang kita kesulitan sekali ruang gitu. Jadi ruang untuk mengembangkan eksplorasi, ekspresi dan seterusnya gitu ya. Dan ya kita lihat juga akibatnya ya. Jadi mereka yang tersisih, yang kemudian nggak dapat kesempatan itu, ya frustrasi sosial juga tinggi kan gitu ya. Jadi kan, aduh, ini gemes bikin sesuatu, tapi kok nggak ada ruangnya, nggak ada kesempatannya gitu. Bawaannya marah gitu ya. Terus macam-macam lah yang kemudian muncul dari kemarahan sosial itu. Gitu. Jadi kita juga lihat ya bahwa program seperti KBKM ini bisa menjadi channel atau saluran ya. Tentu kita nggak bisa kerjain sendiri gitu ya. Kita paling bisa berapa sih grup gitu ya. Tetapi yang menarik kemudian dari dunia usaha, dari pemerintah daerah, mereka mulai lihat gitu ya. Kok kayaknya model ini menarik ya gitu, mengkombinasi kekayaan budaya dengan pengetahuan modern gitu ya, dan juga teknologi dan segala macam gitu. Dan semakin banyak ya proyek-proyek seperti ini lepas dari kerangkanya KBKM, dan buat kita itu justru yang kita harapkan gitu ya. KBKM kan harusnya jadi platform ya. Melting potnya gitu betul, ya Pak ya. gitu. Kalau mau beradu di sini ayo gitu ya. Tapi mau bawa keluar juga silahkan Nggak gitu ya. apa-apa. Jadi karena kita pengen sebanyak mungkin ya kalangan muda bisa terlibat ya di dalam proses seperti ini gitu. Oke, Pak. Tapi bicara tadi kalau dari yang udah ceritain sama Pak Hilmar, apalagi yang aku dengar dari pertama kali dibikin sampai terakhir itu ada sekitar 6.000 peserta yang udah terlibat di KBKM. Se-impactful apa sih Pak hasilnya, misalnya kalau bicara tentang kontribusi, apa sosial, ekonomi, kesehatan, apa yang udah berhasil dilahirkan dari KBKM ini kontribusinya? Kalau produk yang konkret ya, yang tadi yang sempat saya singgung gitu ya, pengetahuan tentang tanaman gitu ya. Di Sumatera Utara tuh ada yang namanya kemenyan gitu ya, dan itu selama ini getah ya yang kemudian, dan kemenyan ini tua sekali ya, itu sampai ke Mesir dan seluruh dunia gitu produk ini dulunya, tapi selalu dalam bentuk bahan mentah. Gitu ya. Di sana kemudian baru diolah menjadi berbagai macam hal, apakah itu parfum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anak-anak ini kemudian lihat, oh kok sayang amat ya gitu ya, bahwa kita punya natural resource-nya, punya sumber daya alamnya. Sekarang juga sudah tidak sulit kan mengakses pasar, belajar dari tempat lain, kegunaannya untuk apa, kenapa nggak bikin sendiri gitu. Terus mereka bikin satu project yang mengembangkan si kemenyan ini jadi apa istilahnya diffuser gitu ya, yang buat pewangi ruangan dan seterusnya. Jadi oil-oil gitu ya Pak ya? Gitu, dan pewangi ya. Jadi dan kemampuannya anak-anak ini untuk mendesain ya tentu karena mereka udah lihat segala macam. Ya sekarang udah nggak ada batas lah ya gitu ya. Orang bisa lihat segala macam dan mereka secara kreatif mengembangkannya sendiri. Jadi gitu ya, dan tuh ya tentu masih ada kalau ngomong impact ya, saya mesti jujur juga gitu ya. Ada urusan pemasaran, produksi dan seterusnya yang pasti challenge-nya ke depan tuh ada. Tapi kalau kita lihat produk akhirnya dari KBKM ini sebetulnya membentuk satu repositori baru gitu ya. Dan ini tinggal cari jodohnya gitu ya. Jadi misalnya sekarang oke, ini produk udah ada nih gitu ya. Sekarang siapa nih yang mau invest gitu ya untuk menggunakan apa-apa yang ditemukan ini. Dan ya ini misi utamanya dari KBKM gitu ya, melahirkan satu repositori pengetahuan baru dan juga menjadi kayak tempat untuk anak-anak lihat, oh ini loh ya, kalau menggunakan tenaga kreatif kita, ngerti betul apa yang ada di dalam lingkungan kita, apakah itu alam maupun budayanya, bisa bikin banyak hal. Dengan itu tentu kita berharap ya, biasanya kan kebiasaan ini ya, SD di desa, SMP di kecamatan, SMA di kabupaten, kuliah di provinsi, nggak pulang lagi nih. Makin jauh. Ya, nggak bakal pulang nih ke sini gitu. Nah, kita pengen kasih tahu gitu, di desa kalian tuh luar biasa si lumbung dari warisan turun-temurun ya. Dan kalau sekarang ini dimasukkan di dalam repositori yang baru yang namanya KBKM ini, dengan mudah akan siapapun ya, akan bisa tap resource ini dia bawa kembali. Ya, kemenyan di Sumatera Utara.
ya, cengkeh, pala dan segala macam di Indonesia Timur, dan itu nggak ada batasnya ya, keanekaragaman hayati kita. Jadi dengan cara-cara seperti itu kita berharap juga impact-nya akan semakin terasa. Tentu tidak setahun 2 tahun ya, Betul, kayak gini gitu ya, berproses prosesnya ya, Pak. panjang gitu. Tapi sekarang komunikasi dari program ini udah kita jalanin ya, jadi beberapa dunia usaha juga mulai aware gitu ya, bahwa ada project seperti ini. Dan ya berharap ya, pelan-pelan dari proses ini, tentu dengan bantuan media ya, teman-teman juga untuk bisa mengkomunikasikan secara lebih efektif ke publik kita, bahwa banyaklah hal-hal baik ya yang bisa lahir dari program ini gitu. Oke, bangga juga bisa ngelihat anak-anak muda yang melahirkan banyak sekali produk-produk luar biasa. Paling bangga sebenarnya melihat sesuatu orang bisa bikin sesuatu yang kita nggak bisa bikin. Bener itu dia Pak. Dan emang anak-anak sekarang sih bikin amazed juga ya Pak ya, dengan bagaimana cara mereka berpikir dan luar semua biasa. hal itu Dan, gitu. dan ya itu tadi ya, satu generasi yang pengalamannya berbeda dan baru gitu ya, dan mereka mampu nih membawa kebaruan itu justru untuk perkuat ya apa yang kita warisi dari masa lalu gitu. Jadi kalau saya sih masa depan tuh cerah deh. Tapi KBKM ini memang beneran promising banget ya Pak. Semoga programnya bisa tetap lanjut terus Berharap sampai begitu. kapanpun ya Pak. Amin, amin. Iya, Ya. harus tetap dilanjutkan karena mungkin masih banyak kesempatan teman-teman yang belum join kan. Abis ini karena nonton wawancara ini jadi kayak tahun depan aku ikutan. Langsung semangatnya Itu muncul. harapannya, benar. Itu harapannya. Pak, last but not least harapan Pak Hilmar lah. Bagaimana Pak Hilmar kepengen ngeliat teman-teman di masa depan mungkin yang baru akan join lebih tergoda lagi untuk bisa mengeluarkan ide kreatifnya, ada tempatnya di sini gitu, memanggil mereka semua untuk ikutan. Kalau saya ya tentu berharap lebih banyak lagi ya anak Indonesia bisa ikut, dan harapan mimpinya ke depan gitu ya, orang-orang nggak perlu jauh-jauh ke KBKM karena di masing-masing tempatnya sudah ada KBKM itu gitu ya. Jadi pengen praktek yang baik ini bisa diadopsi ya oleh sekolah, oleh dinas, teman-teman di daerah gitu, sehingga berlahiran nih ya KBKM di banyak sekali tempat gitu. Dengan begitu jangkauannya juga akan bisa diperluas, anak-anak lebih mudah mengakses, dan ini berharap jadi satu norma baru ya di kalangan muda gitu ya. Harus kreatif, harus inovatif, berbasis pada kebudayaan kita untuk Indonesia maju. Wih, luar biasa. Jadi ini cuma sebagai pilotnya aja gitu ya Pak ya. Abis ini bakal Untuk buka jalan. bermunculan. Untuk membuka jalan. Bikin yang lokal-lokalnya masing-masing ada di daerah semuanya gitu ya. Luar biasa loh, tadi yang terakhir bisa jadi quote tersendiri gitu. Pak Hilmar, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sampai Ya. ketemu lagi di kesempatan lainnya Siap. Pak ya. Ya. Terima kasih. Tuh kan, bener kan? Ternyata semenyenangkan itu loh kebudayaan. Teman-teman bisa explore. Ini bentuknya kayak playground. Dari mulai ujung sampai ujung semuanya bisa dikulitin teman-teman. Menarik banget. Kalau ngutip yang tadi Pak Hilmar bilang, teman-teman bisa nge-create sendiri. Pengen bikin apa di daerah teman-teman. Yang paling lokal dilihat, terus dibentuk dan dilihat nanti hasilnya akan seperti apa dan gak bakal ada yang duga jadinya kayak apa. Menarik banget kan? Jangan lama-lama, langsung dimulai aja dari sekarang.